Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Senang saya Pastor Daud Suryawijaya kembali boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di YouTube channel Kerinduanku Church. Mari sebelum memulai renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, pemilik kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Sehingga kami pada hari ini boleh dalam keadaan yang sehat sempurna, boleh dalam keadaan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya apapun keadaan kami saat ini, baik menyenangkan tidak menyenangkan, kami percaya kami selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pada hari ini kami mau lebih dikuatkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Ini hamba-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu secara dahsyat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan isi hati Tuhan Yesus yang mau Engkau sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Oke Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan dengan judul Faith as an Umbrella. Iman seperti sebuah payung. Apa hubungannya Bapak Ibu Saudara? Kita akan belajar bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman dapat digambarkan seperti sebuah payung. Kenapa seperti sebuah payung Bapak Ibu Saudara? Jadi payung tidak menghentikan hujan. Tapi ketika kita punya payung, kita pakai payungnya, walaupun hujannya ada, tapi kita bisa terlindung dari air hujan, dari dampaknya Bapak Ibu Saudara, sehingga kita gak kebasahan. Nah, begitu pula dengan iman. Iman tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi iman menolong kita untuk tetap berjalan aman di tengah yang namanya badai kehidupan. Sekali lagi, iman tidak meniadakan masalah Bapak Ibu Saudara, tapi dengan iman kita dapat tetap berjalan dengan aman di tengah badai kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa iman melindungi kita dari yang namanya serangan dunia. Efesus 6 ayat 16 berkata demikian, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sama seperti payung melindungi dari hujan, iman melindungi kita dari serangan keraguan, godaan, dan ketakutan. Iman itu yang melindungi kita Bapak Ibu Saudara. Seperti kita sedang berjalan di tengah hujan memakai payung, itulah iman kita. Melindungi kita dari yang namanya cobaan-cobaan, godaan-godaan duniawi yang melemahkan iman kita Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ketika kita berjalan di tengah hujan, kalau kita gak pakai payung, kita akan mudah basah kuyup Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita memakai payung iman, maka mau ada godaan, cobaan, atau keraguan hadir dalam hidup kita, kita nggak akan terkena imbasnya, terkena dampaknya Bapak Ibu Saudara. Tanpa payung kita akan basah kuyup, tanpa iman kita akan mudah hanyut oleh dunia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, iman membuat kita untuk berani melangkah. Ibrani 11 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat
ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita belajar dari Abraham, dengan iman dia berani melangkah ke tempat yang dia belum tahu tempat itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan kita, seperti gambaran payung tadi, Bapak Ibu Saudara. Payung tidak menghentikan hujan, tetapi membuat kita berani untuk melangkah keluar rumah. Karena kita tahu dengan payung kita nggak akan kehujanan. Sehingga kita melangkah akan dengan pede, Bapak Saudara. Begitu juga dengan iman kita. Iman bukan menunggu badai reda, tetapi berjalan maju karena yakin Tuhan menyertai. Dengan payung iman, walaupun di depan kita ada badai, kita akan pede berjalan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita percaya kita terlindungi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, iman menuntun kita pada perlindungan Tuhan. Mazmur 91 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Payung harus selalu dibuka untuk memberi yang namanya perlindungan. Kalau payung masih terikat, walaupun hujan kita angkat payungnya, nggak akan bisa menjadi perlindungan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Hujannya akan kena. Hujannya akan membasahi kita. Tapi ketika payung itu dibuka, maka payung itu bisa melindungi kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga iman harus dipraktekkan, bukan hanya disimpan, Bapak Ibu Saudara. Kalau payung kita simpan, kita nggak buka, nggak akan ada gunanya. Iman tanpa perbuatan hasilnya adalah nol. Iman harus disertai perbuatan, iman harus dipraktekkan. Saat kita membuka iman kita hidup dalam naungan kasih Tuhan yang setia. Sekali lagi, saat kita membuka payung iman kita, maka kita hidup di dalam naungan kasih Tuhan yang setia, Bapak Ibu Saudara. Faith as an umbrella. Iman tidak menjanjikan hidup tanpa hujan, tetapi memastikan kita tetap terlindungi di dalam hujan, di tengah hujan. Dengan iman kita bisa menghadapi badai kehidupan. Kita tidak perlu takut melangkah. Kemanapun kita melangkah berada, kita percaya, kita punya iman. Tuhan selalu menggenggam tangan kita. Tidak pernah kita dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Dan selalu ingat, yang punya sorga, crazy in love with you. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan sebuah lagu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tangan
sekali katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Dengan imanmu katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.